adalah bus yang ada di dalam CPU ya. Nah, bus-bus yang lain itu kan ada di luar CPU ya, yang menghubungkan CPU dengan memori, yang menghubungkan CPU dengan perangkat input output, itu juga bus juga namanya. Jadi saya ingatkan ada 3 bus ya, ada address bus, ada data bus, dan ada control bus. Nah, ini ada internal bus ya, bus yang ada di dalam CPU. Bus ini menghubungkan semua register ya, menghubungkan semua register yang ada di dalam CPU. Mungkin lebih baik, lebih besar dan lebih baik ya. Ups, kok lama. Kenapa ini? Wah, gini ya. Ya, bisa jelas ya. Nanti kalau gambarnya nggak kelihatan, tolong Anda sampaikan ke saya. Ya, jadi ini internal bus ya. Internal bus menghubungkan semua register-register ya yang ada di dalam CPU. Ya, Anda lihat di sini ya. Internal bus itu terhubung dengan PC ya, program counter, terhubung dengan MAR, Memory Address Register, MDR, Memory Data Register. Kemudian ada register R0, R1, R2 sampai dengan R7 ya. Kemudian juga register temp. Nah, kemudian ada khusus yang ALU ya. Register ALU di sini. Itu ada register Y dan register Z ya. Perhatikan arah panahnya ya. Jadi yang PC itu arah panahnya bolak-balik ya, yang terhubung ke internal bus. Sedang IR itu arahnya hanya satu arah ya. Jadi aliran data pun nanti akan mengalir satu arah ya. Ya, jadi kalau dua arah itu bisa isinya PC masuk bus, kalau suatu waktu yang lain isinya bus bisa masuk ke PC ya, bolak-balik ya. Tapi yang ke IR itu hanya satu arah. Jadi isinya bus atau internal bus ini masuk ke IR ya, tidak sebaliknya. Nah, kemudian yang ke R0, R1, R7 arahnya bolak-balik ya, arahnya bolak-balik. Jadi data yang ada pada internal bus bisa masuk ke R0, begitu juga sebaliknya. Data yang ada di dalam R0 bisa dikeluarkan masuk ke internal bus ya. Nah, kemudian yang MAR ini juga satu arah ya. MDR dua arah. Kemudian yang ke register Y ini dua arah ya. Ya, bisa dua arah. Kemudian register Z ini satu arah ya. Nah, di sini ALU, di dalam ALU itu ada A dan B ya. Jadi karena ALU, Arithmetic Logic Unit, itu digunakan untuk mengerjakan operasi-operasi aritmetik atau logik, maka dia selalu membutuhkan dua data ya. Ya, jadi kalau Anda menambahkan, itu kan perlu dua data kan. Jadi kalau datanya cuma satu kan nggak bisa ditambahkan. Jadi perlu dua data. Misalkan data A dan data B, ya, maka A dan B bisa dijumlahkan. Ya. A punya nilai, B punya nilai bisa dijumlahkan. Atau dikurangkan, atau dikalikan, atau dibagi. Gitu ya. Nah, data untuk A itu didapatnya dari register Y. Ya. Jadi kalau register Y katakanlah isinya 10, maka otomatis A isinya 10. Nah, kalau bagian B dari ALU, itu nilainya diambil dari internal bus. Maaf sih gambarnya agak terputus ya, tadi sebetulnya enggak terputus ya. Jadi isinya B itu tergantung isinya internal bus gitu ya. Nah, nanti Anda lihat prosesnya akan lebih mengerti ya. Nah, begitu A ada nilainya, B ada nilainya, maka operasinya akan dilakukan oleh ALU ya. Jadi tergantung instruksi yang masuk di IR ya. Kalau instruksinya add ya dijumlahkan, A dan B dijumlahkan, atau yang masuk itu sub ya, pengurangan, subtract,
maka A dikurangi B atau perkalian ya A kali B atau pembagian A bagi B. Hasil operasi aritmatiknya itu masuk di register Z. Ya, gitu ya. Nanti isi register Z itu bisa dikeluarkan masuk ke internal bus. Ya. Nah, kemudian hubungan dengan memori di sini ya. Hubungan dengan memori ini adalah dengan dua register ini ya. Jadi CPU ya berhubungan dengan memori ya. Jadi ini adalah main memori ya, memori utama ya. Itu melalui register MAR dan MDR ya. Ya, jadi komunikasi antara CPU dengan memori itu melalui register MAR, MAR itu memory address register dan MDR memory data register. Ya, jadi yang masuk di MAR nanti adalah data yang berisi informasi alamat memori ya. Kemudian yang masuk di MDR adalah data ya. Jadi data ya. Jadi bisa dibedakan ya, dua-duanya data ya. Jadi yang masuk MAR itu adalah data ya, data juga yang berisi alamat memori gitu ya. Atau saya katakan ini isinya alamat memori yang nanti akan dikirim ke memori, sedang MDR adalah data-data yang didapat dari memori. Ya, masuknya di MDR. Atau data-data yang mau dikirim ke memori. Makanya ini panahnya bolak-balik ya. Panahnya bolak-balik. Ya, jadi sekarang Anda sudah lihat ya. Ini ada IR ya, IR ke CU ya. Ini control unit gitu ya. Control unit ya. Jadi Anda sekarang sudah bisa melihat organisasi CPU bus tunggal seperti ini ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya bagaimana cara kerjanya ini gitu ya. Cara kerjanya ini. Ya, jadi bahwa kemarin saya jelaskan bahwa instruksi yang masuk ke IR ya, register IR ya, instruction register ini, kemudian instruksi yang masuk di IR ini kan diinterpretasikan ya, diterjemahkan instruksinya apa dan apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian control unit itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal ya. Sinyal-sinyal itu urut gitu ya. Jadi pelaksananya urut ya, di mana sinyal-sinyal itu adalah merupakan bagian dari eksekusi instruksi ya. Sinyal-sinyal yang dikeluarkan control unit itu bagian dari eksekusi instruksi. Ya. Nanti juga ada sinyal-sinyal yang untuk fetch ya, ada fetch ada sendiri ya. Jadi control unit tadi ya, sebelum saya membahas ini sebetulnya saya bahas dulu ada sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh control unit untuk operasi fetch ya, tahap fetch. Fetch ingat itu adalah mengambil instruksi dari memori dibawa ke CPU ya kan. Nah, itu bagaimana instruksi itu bisa masuk ke CPU dan kemudian akhirnya masuk ke IR kan? Instruction register. Nah, itu adalah diatur oleh CU control unit dengan mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol untuk operasi fetch ya. Nah, begitu instruksi masuk di IR ya, kemudian diterjemahkan. Nah, kemudian langkah eksekusinya itu adalah berupa sinyal-sinyal ya yang dikeluarkan oleh control unit, di mana sinyal-sinyal itu adalah bagian dari eksekusi instruksi tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya kita lihat di tampilan berikutnya ini. Ya. Nah, ini penjelasannya dari gambar tersebut. Masing-masing register terhubung ke internal bus menggunakan saluran untuk masuk in atau keluar out ya. Jadi kalau salurannya tadi bolak-balik, berarti dia punya dua saluran ya. Saluran in dan saluran out ya. Seperti ini ya, PC. Berarti PC itu punya dua saluran ke internal bus, yaitu PC in ya, saluran PC in dan saluran PC out.
Nah, kalau IR hanya satu saluran ya berarti hanya punya IR in namanya ya. Kalau R0 nanti salurannya namanya R0 in dan R0 out gitu ya. Ya, jadi masing-masing register terhubung ke internal bus menggunakan saluran untuk masuk ya, in atau keluar ya. Ya, jadi bisa satu ya, in saja juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau satu arah hanya in saja. Tapi kalau dua arah berarti ada in, ada out. Pada saluran tersebut terdapat gerbang ya, atau gate ya, yang dapat dibuka dan ditutup. Dikendalikan oleh sinyal kontrol ya, dari kontrol unit ya. Hanya diizinkan satu gerbang saja yang terbuka atau aktif pada satu saat ya. Jadi harus bergantian ya. Jadi tidak boleh ada gerbang ini lebih dari satu yang terbuka ya. Nanti karena akan terjadi kekacauan data pada internal bus ya. Sinyal kontrol diberi nama sesuai dengan nama register yang dikontrol ya. Sinyal kontrolnya diberi nama seperti tadi PC in, PC out itu nama-nama sinyal kontrol ya. Jadi nama gerbangnya juga termasuk nama sinyal kontrolnya ya, sama ya. Register yang terhubung dengan internal bus dengan saluran satu arah maka hanya memiliki satu gerbang. Sedangkan bila saluran dua arah maka memiliki dua gerbang. Ya, kita lihat gambar 2. Nah, seperti ini ya. Ini tadi PC ya. Anda perhatikan PC ya. Nah, dia kan tadi anahnya bolak-balik kan, maka dia punya dua saluran ya. Ya, ada in, ada out. Sedang IR itu hanya ada satu saluran saja, in. Sinyal kontrolnya untuk in itu adalah namanya PC in gitu ya. Sinyal kontrolnya untuk out pada PC itu namanya PC out. Ya, untuk IR ya, karena hanya in saja dia hanya punya sinyal kontrol IR in. R0, R1 sampai R7 itu dia punya dua sinyal kontrol. R0 in untuk data masuk ke R0 atau R0 out. Data R0 dikeluarkan ya, masuk ke internal bus. Nah, MAR juga gitu, hanya satu saluran, berarti dia hanya punya satu saluran sinyal kontrol MAR in. MDR ada dua saluran ya, saluran yang tadi bolak-balik, berarti ada dua saluran ya, MDR in dan MDR out. Time juga gitu ada dua, time in, time out. Ya, kita lihat sambungannya ini karena gambarnya nggak cukup untuk ALU ya, disambung di sini gambarnya. Nah, ini khusus untuk ALU ya. Khusus untuk ALU, Arithmetic Logic Unit, Anda perhatikan di sini bahwa Y punya saluran masuk ya. Oh sorry ya, tadi gambarnya ini mestinya satu arah ya. Y ini satu arah saja ini ya. Jadi ini satu arah saja. Bukan dua arah. Ya, jadi Y itu satu arah saja. Yaitu Y in saja, satu saluran kontrol Y. Nah, kemudian antara register Y dengan bagian A dari ALU tidak ada gerbangnya ya. Jadi kalau Y sudah berisi data, maka otomatis nilainya sama dengan ALU pada bagian A. Sedang ALU bagian B itu nilainya sama dengan isinya internal bus pada saat itu, gitu ya, pada saat itu ya. Nanti kita lihat contoh lebih jelas. Nah, setelah A dan B berisi data, maka dieksekusi kan, tergantung perintahnya yang masuk di IR apa. Kalau add ya berarti A dan B dijumlahkan. Hasilnya kemudian dikirim ke register Z ya. Nah, di sini ada satu gerbang ya, yaitu Z in. Masuk di Z. Nah, isinya Z ini juga bisa dikeluarkan ya, ke internal bus menggunakan sinyal kontrol namanya Z out. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini penjelasannya.
Jadi PC mempunyai dua sinyal kontrol ya, karena tadi arahnya bolak-balik ya. Jadi PC in dan PC out. IR mempunyai satu sinyal kontrol, yaitu hanya IR in, R0, R1, R2, R3 sampai R7 termasuk temp, itu dia mempunyai dua sinyal kontrol ya. Kalau R0, R0 in dan R0 out. Kalau R1 berarti R1 in dan R1 out ya, gitu ya. Kalau R7 ya berarti R7 in dan R7 out. Kemudian temp ini juga ada dua, ada temp in dan temp out. Kemudian register MAR itu hanya satu arah ya, dari internal bus menuju ke MAR itu hanya ada satu sinyal kontrol MAR in. MDR ada dua sinyal kontrol, MDR in dan MDR out. Nah, cara kerjanya bagaimana gitu ya? Kita lihat contoh aja untuk register R0 di sini ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Bila R0 inaktif, ya, artinya mendapatkan sinyal dari control unit, ya, maka perhatikan ya, data dari internal bus atau saya singkat IB itu masuk ke register R0. Sehingga isi register 0 sama dengan isi internal bus. Nah, saya lanjutkan. Bila R0 out aktif, ya, jadi dapat sinyal dari control unit, maka data dari register R0 dikeluarkan ke internal bus. Jadi isi internal bus sama dengan isi register R0. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Ini register R0 ya. Ya, jadi kalau ada sinyal masuk yaitu R0 in, maka gerbangnya ini terbuka gitu ya. Gerbangnya terbuka sehingga data yang pada internal bus itu masuk ke register R0. Ya, disimpan gitu ya di sini. Nah, simpan di situ sehingga isinya R0 akan sama dengan isinya internal bus pada saat itu gitu ya. Pada saat itu. Pada saat terjadinya sinyal R0 in. Nah, kemudian pada waktu yang lain muncul sinyal R0 out. Berarti gerbang out-nya ini terbuka sehingga isinya R0, ya, data yang ada di R0 ini keluar menuju ke internal bus. Ya, jadi pada saat itu maka isinya internal bus akan sama dengan isinya register R0. Nah, nanti kemudian isinya internal bus itu mau dibawa kemana? Ya tergantung dari proses yang terjadi ya. Proses yang terjadi. Nah, jadi seperti itu ya. Cara kerjanya di dalam CPU seperti itu. Nah, kemudian internal bus isinya berubah-ubah tergantung data yang lewat saat itu ya. Jadi internal bus itu sebagai sebuah jalan ya. Ya, jadi sebuah jalannya data ya. Makanya karena ini adalah sebagai lalu lintas data, maka jangan sampai terjadi ada gerbang yang terbuka ya, ada lebih dari satu gerbang yang terbuka pada saat yang sama gitu ya. Nah, ini kan akan menyebabkan kekacauan data ya. Misalkan terjadi PC out terjadi bersamaan dengan R0 out ya. Lalu pertanyaannya, isinya internal bus berapa ya? Ada dari PC out, ada data masuk ke internal bus pada waktu yang sama, dari R0 juga masuk ke internal bus. Jadi kan membingungkan ya. Itu saya katakan sebagai terjadi kekacauan data gitu ya. Oke, jadi makanya hanya ada satu ya, entah itu in atau out, itu terbuka dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu semuanya diatur oleh control unit ya. Diatur oleh control unit yang mengeluarkan sinyal-sinyal itu secara berurutan tergantung proses yang sedang dilakukan ya oleh CPU. Nah, ini ada penjelasan lebih detail terkait dengan arithmetic logic unit ya. Nah, jadi penjelasannya begini,
Bila sinyal kontrol Y-in aktif, maka isi register Y akan sama dengan isi internal bus, ya, IB internal bus, ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kalau Y-in aktif, berarti gerbang Y-in-nya terbuka, maka isi register Y akan sama dengan isi internal bus pada saat itu, gitu ya. Nah, ALU pada bagian A isinya sama dengan isi register Y, ya. Kemudian ALU pada bagian B isinya sama dengan isi internal bus pada saat itu, ya. Setelah A dan B pada ALU terisi data, maka ALU akan mengerjakan perintah yang masuk ke ALU, ya. Di bagian IR, ya, di register IR maksudnya itu. Misalkan perintah add, maka isi A ditambah dengan isi B dan hasilnya dikirim ke register Z, ya, dengan sinyal Z-in, ya, dengan mengaktifkan sinyal kontrol Z-in. Bila isi register Z akan dikirim keluar, maka sinyal kontrol Z-out diaktifkan, ya. Jadi Z-out aktif, maka isinya register Z akan masuk ke internal bus, ya. Oke. Kalau saya tampilkan full ini saya tidak bisa melihat, ya. Saya sedang aktif bicara, tapi putus atau tidak saya nggak tahu. Oke, bentar. Gini ya. Lancar, Pak. Oke, ya. Kalau begini cukup jelas sih, ya. Jelas. Cukup jelas, ya. Jadi saya lanjutkan seperti ini aja. Jadi saya juga bisa memonitoring apakah semuanya berjalan atau tidak. Oke, saya lanjutkan. Atau mungkin ada pertanyaan, saya disela saja ya, misalkan belum paham gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan yang dulu ya. Langkah-langkah kontrol CPU itu ada hubungannya dengan tahap fetch dengan tahap execute, ya. Fetch dan execute. Ya, jadi ini pembahasan lebih detail lagi gitu ya. Bagaimana CPU melakukan fetch instruksi dan eksekusi instruksi. Langkah-langkah kontrol CPU adalah urutan sinyal kontrol yang diaktifkan sehingga membuat serangkaian aktivitas eksekusi instruksi sesuai dengan siklus instruksi, ya. Jadi eksekusi instruksi itu ada dua siklus, ya, atau dua tahap, yaitu fetch dan execute itu sendiri, ya. Siklus instruksi terdiri dari dua tahap, yaitu tahap fetch dan tahap execute. Tahap fetch, tahap mengambil instruksi dari memori dan masuk ke register IR. CU, control unit, mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol untuk melaksanakan langkah-langkah pada tahap fetch, ya. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nanti di tampilan berikutnya. Tahap execute, tahap di mana instruksi yang sudah masuk ke register IR akan dikirim ke CU, ya, control unit, ya, untuk diterjemahkan atau diinterpretasikan, dan kemudian akhirnya CU mengeluarkan sinyal-sinyal untuk langkah-langkah mengeksekusi instruksi, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi eksekusi instruksi itu berupa sebuah rangkaian sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh control unit. Oh, ini bisa lebih besar ya. Gini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Inilah langkah-langkah kontrol CPU ya untuk tahap fetch ya. Jadi ini sinyal-sinyalnya, ada PC out, mark-in ya, dan seterusnya. Ini adalah sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari kontrol unit ya. Jadi ada 1, 2, 3 ini
adalah sinyal-sinyal yang dikeluarkan control unit untuk fetch, ya, fetch instruksi, yaitu mengambil instruksi dari memori menuju ke CPU, masuk di register IR, ya. Nah, untuk memahami ini, maka Anda harus melihat organisasi CPU-nya, ya. Ya, moga-moga nggak terlalu kecil gambarnya, ya. Jadi Anda lihat, ya, proses yang terjadi di dalam ini, ya, di dalam ini, ya. Mungkin lebih baik saya besarkan aja biar lebih jelas. Oh, tadi nanti lama lagi, ya. Oh, enggak. Oke, ya, jadi untuk memahami langkah 1, 2, 3 ini harus melihat organisasi CPU-nya ini, ya. Lihat bahwa sebelum CPU mengambil instruksi dari memori, maka isinya PC harus ditentukan dulu, ya. Masih ingat kan? Isi PC harus ditentukan dulu. Jadi katakanlah saya misalkan isi PC ditentukan 300, ya. 300, ya. Ya, berarti isi PC asumsikan saja sudah ada datanya, ya, yaitu 300, ya. 300. Nah, langkah-langkah kontrol CPU untuk tahap fetch dimulai dari PC out. Ya, jadi PC out ini sinyalnya keluar, ya, pada gerbang out di PC, maka menyebabkan isi PC keluar masuk ke internal bus. Sehingga pada saat itu internal bus berisi data 300. Ya, 300. Kemudian langkah kedua, Anda lihat di sini ada mark-in. Nah, berarti kan internal busnya tadi kan 300 kan? Kemudian ada sinyal mark-in, ini sinyal mark-in. Jadi gerbang in pada mar terbuka, sehingga menyebabkan isinya internal bus pada saat itu adalah 300 masuk ke mar. Nah, jadi setelah mark-in, maka isi register mar, ya, memory address register ini isinya 300. Nah, kemudian ada perintah sinyal lagi yang namanya read memory, ya, nggak ada di gambar ini. Ya, jadi perintah read memory itu adalah mengirimkan isinya mar keluar dari CPU menuju memori. Ya, external memory kan main memory, ya, main memory itu kan ada di luar CPU kan. Ya, jadi dia keluar dari mar menuju memori, ya. Jalur yang digunakan adalah address bus, ya. Address bus. Nah, angka 300 tadi masuk ke memori, kemudian direspon oleh memori, dicari, ya, dia search, ya, search alamat memori 300 tadi, dicari ketemu. Nah, ketemu alamat memorinya, kemudian datanya, ya, data di alamat memori 300 tadi itu masuk di MDR. Nah, data di alamat memori 300 tadi tidak lain adalah instruksi, ya. Jadi instruksi, ya. Jadi yang masuk di MDR adalah instruksi. Instruksi yang tersimpan pada alamat memori 300. Ya, masuk di MDR. Nah, jalur yang digunakan adalah data bus. Ya. Data bus. Jadi kalau di sini address bus, di sini data bus. Nah, jadi selama proses read memory, ya, prosesnya panjang, ya, jadi relatif lama, ya, dibanding dengan perintah-perintah yang relatif lama, karena harus mengirim isinya mar ke memori, lalu memori mencari alamat 300, kemudian ketemu baru isinya, yaitu instruksi, dikirimkan ke MDR. Ya, jadi proses read memory selesai di situ, ya. Ya, jadi saya ulang, proses read memory adalah mengirimkan isi mar, ya, ke memori, ya, melalui address bus, ya. Kemudian memori merespon mencari alamat memori tersebut, kemudian saya ketemu, maka data atau isi alamat memori tersebut dikirim ke MDR. Ya, jadi saat isi alamat memori tersebut
sudah masuk di MDR, maka proses read memori selesai. Ya, jadi sudah ada instruksi di MDR. Nah, kemudian ada sinyal-sinyal kontrol yang berwarna merah ini ya, berwarna merah ya. Apa ini merah? Kenapa saya tulis berwarna merah? Karena ini adalah proses yang dilakukan secara paralel ya. Jadi pada saat read memory tadi itu kan waktunya relatif lama ya, karena berhubungan dengan tempat di luar CPU ya. Jadi prosesnya pasti lama, pasti relatif lebih lama ya. Ya, maka pada saat yang bersamaan CPU ya pada control unit itu mengeluarkan sinyal-sinyal yang berwarna merah ini. Sinyal-sinyal yang berwarna merah ini adalah untuk mengupdate isinya PC. Ingat ya bahwa proses pada saat fetch instruksi maka terjadi update isinya PC ya. Update itu artinya isinya PC ditambah dengan nilai 1. Sehingga nanti pada fetch berikutnya itu yang diambil adalah next instruction. Ya, jadi kalau nggak diupdate ya nggak bisa ya, nggak bisa ke instruksi berikutnya ya. Ya, jadi warna yang merah ini digunakan untuk mengupdate isinya PC, yaitu isinya PC ditambah 1. Anda lihat ya prosesnya ya. Jadi clear Y. Nah, ini prosesnya ternyata ada di ALU ya. Saya gambarnya harus saya combine ini ya. Coba. Ini mestinya gambarnya saya tumpuk gini ya. Oke, jadi gambarnya saya tumpuk begini supaya bisa kelihatan ya, yang warna merah itu ya. Ya, ya jadi yang warna merah ini itu adalah digunakan untuk update isinya PC ya. Anda lihat clear Y, berarti Y ini register Y ini itu di clear ya, berarti nilainya dinolkan. Kalau saat itu mungkin ada nilainya, itu dibersihkan dulu, di clear dulu. Kemudian ada set carry in ya. Set carry in itu adalah isi Y ini diberi nilai 1. Ya, di set itu berarti nilainya 1. Nah, perlu diingat pada saat itu internal busnya isinya berapa ya? Nah, Anda harus ingat ya. Harus ingat ya. Jadi isi internal busnya berapa saat itu? Ya, jadi kalau kembali lagi ya, 300 ya, jadi masih ingat ya. Jadi isi internal bus pada saat itu 300 gitu ya. Jadi sekarang kalau Y-nya di set carry in, berarti Y-nya nilai 1, pada bagian A isinya 1 kan? Nah, isi bagian B berapa? Sama dengan isinya internal bus saat itu. Nah, isinya internal bus saat itu adalah 300. Nah, berarti kan 300. A isinya 1, B isinya 300, lalu diberikan perintah add, jumlahkan. Ya, jadi dijumlahkan ya, isinya A dan B menjadi 301. Lalu dilakukan Z in, berarti 301 masuk Z, dan kemudian diberikan Z out. Nah, pada saat itu internal busnya isinya menjadi berubah ya, 301 kan. Nah, kemudian di sini ya, di sini sama ya, masuk sini. Isinya internal bus 301, lalu ada perintah PC in. PC in. Ya, jadi isi internal bus masuk ke PC. Nah, sudah terjadi isinya PC diupdate menjadi 301.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi warna merah itu adalah proses yang paralel ya saat terjadi read memory. Karena read memory itu prosesnya lama ya, karena harus berhubungan dengan lokasi memori yang ada di luar CPU, maka pada saat yang bersamaan control unit mengeluarkan sinyal-sinyal yang berwarna merah ini adalah untuk mengupdate isinya PC. Nah, pada saat sudah diupdate, maka proses read memory itu pun belum selesai gitu ya. Belum selesai, maka ada perintah satu lagi ya. Itu adalah wait MFC. Ya, jadi wait MFC ini adalah tunggu memory function completion ya. Tunggu sampai proses ke memori itu selesai ya. Atau tunggu fungsi ke memori selesai gitu ya. Ya, atau wait memory function completion ya. Tunggu sampai selesai ya. Sampai selesai itu apa tadi sudah saya jelaskan ya. Selesainya operasi read adalah isi memori pada alamat yang ditunjuk oleh MAR ya. Itu isinya dikirim ke MDR. Ya, berarti pada saat itu sudah completion, sudah selesai, operasi read memory sudah selesai, atau memory function completion. Ya. Nah, pada saat itu isi register MDR adalah instruksi kan. Nah, makanya langsung dilakukan MDR out. Ya, MDR out berarti isinya MDR dikeluarkan masuk ke internal bus. Nah, jadi pada saat itu isi internal bus adalah instruksi. Ya. Nah, isi internal bus instruksi, lalu ada sinyal lagi dari control unit IR in. Nah, perhatikan ini ya, IR in. Nah, sehingga begitu IR in aktif, maka gerbang ini terbuka, maka isinya bus masuk ke IR. Nah, masuklah instruksi tadi ke register IR. Ya. Bagaimana? Cukup jelas? Untuk MDR out-nya tadi nilainya tetap 300 sama 301? Loh, ya enggak sih. Saya ulang ya. Saya ulang agak cepat ya. Pertama isinya PC berapa? 300 ya. Perhatikan ya, isinya PC 300, lalu PC out kan? Nah, berarti Ya. Internal bus isinya berapa? 300 kan? 300. Terus MAR in. Berarti isinya internal bus masuk ke MAR. Isinya MAR berapa? 300. 300. Nah, lalu ada read memory. Read memory itu isinya MAR keluar ya ke memori melalui address bus. Kemudian direspon oleh memori, yang dicari alamat memorinya, ya ketemu alamat memorinya, kemudian yang dimasukkan ke MDR adalah isi alamat memori, ya bukan alamat memorinya loh ya, yang masuk ke MDR adalah isi alamat memori tadi, yaitu adalah instruksi. Ya, makanya MDR-nya berisi instruksi, ya bukan 300 tadi, bukan ya. Isinya alamat 300 tadi instruksi ya, jadi yang dimasukkan ke MDR adalah instruksi melalui database ya. Jadi itu ya. Nah, begitu instruksi masuk di MDR diaktifkan MDR out, nah maka isi internal busnya itu adalah instruksi, lalu diaktifkan di sini ya IR in, nah maka instruksi masuk di IR. Nah, itu tahap fetch ya. Rangkaian sinyal-sinyal kontrol dari kontrol unit untuk tahap fetch ya. Ya, jadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada sekitar 12 sinyal kontrol ya. Yang saya bagi dengan 3 bagian ini. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sinyal kontrol untuk tahap fetch itu selalu sama ya, 1 2 3 ini aja. Walaupun instruksi yang di fetch itu berbeda-beda ya. Ya, jadi tidak peduli instruksinya apa,
tapi dia untuk tahap fetch ini, maka sinyal-sinyal kontrol CPU-nya adalah sama. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap execute, ya, di mana mengeksekusi instruksi yang sudah masuk di IR. Ya. Oh, ini penjelasan, ya. Jadi penjelasan apa yang saya bahas tadi sama, ya. Coba dibaca ulang mungkin. Langkah-langkah ke CPU untuk tahap fetch, lihat gambar 2A, ya. Gambar 2A yang mana? Ya, gambar ini, ya. Gambar ini saya tampilkan ulang, kan. Sebelum dimulai, misalkan PC 300, ya, diisi dengan 300, ya. Kemudian PC out, ya, isi PC dikeluarkan ke internal bus IB sehingga IB sama dengan 300, ya. Kemudian mar in, isi IB masuk ke mar sehingga mar isinya menjadi 300. Lalu diberikan perintah read memory. Ya, sinyal read memory ini juga munculnya dari control unit, ya. Jadi munculnya dari control unit juga. Maka ini terjadi proses membawa isi mar ke memori, kemudian memori mencari alamat memori 300 dan isi memori pada alamat 300. Pada saat itu isinya adalah instruksi dikirim ke MDR. Selama proses read memory, maka isi PC diupdate dengan langkah-langkah ini, ya. Clear Y atau register Y dikosongkan jadi 0, set carry in, register Y diisi dengan nilai 1. Pada saat ini A di ALU bernilai 1 sama dengan Y, dan B di ALU berisi 300, ya, sama dengan IB. Ya, ini lanjutannya. Kemudian ada perintah add, ini perintah yang merah tadi, ya. Jumlahkan isi A dengan B, hasilnya 301. Kemudian dimasukkan ke set in, ya, sehingga register set isinya 301. Kemudian diberikan sinyal control set out, maka isi register set dikeluarkan ke internal bus sehingga internal busnya berisi 301. Lalu ada BC in, ya, sinyal kontrol BC in, ini menyebabkan isi IB masuk ke register PC sehingga PC-nya menjadi 301. Berarti sudah diupdate, ya, menjadi alamat berikutnya, next instruction. Ya, alamat memori untuk bisa fetch next instruction. Sampai di sini isi PC diupdate dari PC sama dengan 300 menjadi PC sama dengan 301. Ya. Kemudian with MFC, ini adalah tunggu sampai operasi read memory selesai. MFC adalah memory function completion. Jadi proses read memory cukup lama sehingga setelah update isi PC masih belum selesai, ya, operasi read memory-nya belum selesai. Setelah selesai maka register MDR sudah terisi dengan isi memori pada alamat 300, ya. Ya, makanya MDR berisi instruksi, ya. Ini isinya alamat memori 300, ya. MDR berisi instruksi dari memori. Kemudian dilakukan MDR out, keluarkan isi MDR ke IB sehingga IB berisi instruksi, ya. Kemudian ada sinyal kontrol yang terakhir adalah IR in, masukkan isi IB ke register IR. Ya, oke, jadi ada penjelasannya semua, ya. Mungkin kalau Anda lupa apa yang saya katakan tadi, semuanya ada di sini. Saya kira cukup jelas. Ya, tanda sama dengan artinya berisi, ya. Jadi IB sama dengan instruksi, itu artinya IB internal bus berisi instruksi, gitu, ya. Nah, berikutnya, sudah langsung contoh soal, ya. Jadi kenapa langsung contoh soal? Anda pasti bertanya, loh, yang execute bagaimana, gitu kan? Jadi sinyal-sinyal kontrol untuk execute bagaimana, ya? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mengeksekusi instruksi, maka langkah-langkah yang diambil CPU itu berbeda-beda, ya. Tergantung dari instruksi yang masuk di IR.
Ya, tergantung dari instruksi yang masuk di R. Ya. Nah, makanya berikut ini langsung dicontohkan beberapa contoh instruksi ya dengan berbagai addressing mode yang berbeda-beda. Ya. Oke, contoh yang pertama ini ya. Nah, apa ini ya? Anda masih ingat kan? Move R0, R1. Artinya pindahkan isinya register R1 ke register R0. Ya. Ini belum langkah, ini masih ya. Jadi Anda harus memahami arti instruksi ini dulu sebelum Anda bisa melakukan penulisan untuk sinyal-sinyal kontrolnya ya. Kalau Anda instruksinya nggak paham, maka pasti nanti akan terjadi kesalahan ya pada saat Anda menuliskan langkah-langkah kontrol CPU-nya ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Ya, jadi move R0, R1 artinya pindahkan isi register R1 ke register R0. Move R0, R1. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Perintah ini sama dengan ini dia. Move R0, ini ya. Ya, jadi ini perintahnya sama dia. Jadi ini sama. Nah, jadi sintaknya kan boleh begini ya untuk register indirect ya, atau ini ya, atau ini. Ya, jadi Anda jangan bingung ya. Nanti kalau ada soalnya yang muncul gini, berarti ini register indirect. Kalau muncul yang ini ya sama, ini register indirect ya. Oke, jadi perintah yang kedua adalah move R0, R1 dalam tanda kurung. Ya, nah ini karena ini hubungannya dengan memori, kita buat permisalan isi R1 katakanlah berisi 200 ya, isi data 200 ya. Maka perintah ini kalau dieksekusi, maka yang terjadi adalah pindahkan isi memori pada alamat memori 200 sesuai dengan isi register R1 ke register R0 gitu ya. Nah, kalau ini apa? Ini berarti operasi memory read ya. Kalau ini operasi memory write ya. Jadi kita misalkan isinya R0 adalah 280 ya. Jadi kalau ini dieksekusi, maka yang terjadi adalah pindahkan isi register R1 ke memori pada alamat 280 sesuai dengan isinya R0 280 ya. Ya, ini operasinya namanya operasi memory write. Kalau yang di atasnya ini memory read. Nah, kemudian add ya. Add ini kan operannya sama ya. Ya. Jadi kalau add gimana? Tambahkan ya. Katakanlah dengan asumsi yang sama ya, isinya R0, R1-nya 200, R0-nya 280 ya, oke. Jadi kalau add R0 dan R1 ya ini tidak diberi tanda kurung kan, berarti yang diakses adalah register ya, dua-duanya register ya. Operan source-nya register R1, operan destination-nya register R0. Jadi apa yang terjadi? Tambahkan isi register R1 dengan isi register R0. Hasilnya disimpan di register R0. Ya. Kalau add, nah ini add ini adalah memori ya. Ini register indirect ya. Jadi R1, oh ini dimisalkan beda ya. R1 katakanlah 320 ya. R1-nya 320. Berarti tambahkan isi memori pada alamat memori 320 dengan isi register R0, hasilnya disimpan di register R0. Ya. Ya, jadi penting pemahaman dari
instruksi ya. Jadi saat itu dieksekusi, proses apa yang terjadi itu Anda harus paham, tidak boleh salah ya. Sehingga nanti Anda akan benar pada saat menuliskan langkah-langkah kontrol CPU-nya untuk tahap execute. Nah, jadi ini jawabannya dari soal nomor 1 ya. Jadi soalnya ini ya, nomor 1. Ya, jadi yang diminta kan langkah-langkah kontrol CPU untuk tahap fetch dan execute ya. Jawabannya ini ya. Jadi ini instruksinya kan ini kan. Nah, instruksinya ini. Move R0, R1 ya. Nah, langkah-langkah kontrol CPU-nya untuk fetch instruksi ini di memori sama ya. Jadi tahap fetch selalu sama ya, 1 2 3 sama. Kemudian tahap execute saya beri nomor urut setelah ini yaitu 4 dan seterusnya. Bagaimana ini proses memindahkan R0 ke R1 gitu ya. Jadi kembali lagi di gambar ya. Anda harus lihat gambar gitu ya. Bagaimana memindahkan isi register R0 ke register R1. Sayangnya gambarnya yang R1-nya nggak ada ya. Tapi coba dibayangkan saja ya. Sekarang ada data di register R0 gitu ya. Ini mau saya pindahkan ke register temp katakanlah gitu ya. Temp ini katakanlah sebagai pengganti register R1 gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Adalah R0 out, yaitu diaktifkan pada gerbang out pada R0, maka isi R0 akan keluar dan masuk di internal bus. Kemudian saya aktifkan gerbang in pada temp, ya temp in. Maka isinya internal bus masuk ke temp. Selesai ya. Jadi terjadi isinya R0 dipindahkan ke isinya register temp. Ya, jadi hanya ada 2 sinyal kontrol gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini, jawaban dari soal ini untuk langkah-langkah kontrol CPU pada tahap fetch yaitu apa? R1 out, berarti isinya register R1 dikeluarkan masuk ke internal bus. Nah, kemudian R0 in ya, gerbang pada bagian input ya atau in ya pada R0 dibuka sehingga isinya IB ya, internal bus masuk ke R0. Nah, jadi ini sudah terjadi yaitu proses pindahkan data atau transfer data isi register R1 ke register R0. Ya, lalu tambahkan N, jangan lupa ditambahkan N. Ya, jadi langkah-langkah kontrol CPU untuk tahap execute untuk instruksi ini adalah ini aja, R1 out, R0 in, selesai. Nah, sekarang kita lihat yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya, ini enggak ada soalnya. Nah, ini ada perintahnya di sini ya. Perintahnya ini. Oke, perintahnya itu ya. Ya, kita asumsikan isi R1-nya 200 gitu ya. Tahap fetch nah sama ya. Tidak ada perbedaan. Nah, tahap execute-nya Anda perhatikan ya. Ya, jadi kalau Anda sudah terbiasa nggak perlu melihat gambar, tapi membayangkan saja ya. Untuk eksekusi instruksi ini, ya apa ini yang terjadi? Adalah transfer isi memori pada alamat memori 200 ke register R0, gitu kan? Nah, realisasikan dengan sinyal-sinyal kontrolnya, ya. Pertama, saya keluarkan isinya R1 dulu, ya, masuk ke internal bus. Kemudian saya masukkan isinya internal bus itu
ke marin, ya, ke marin. Ya maaf, ini innya ini harusnya pakai ya, subscript. Ini ya. Jadi R1 out, berarti kalau R1 out isi internal bus berapa? 200 ya. 200. Ini saya isi R1-nya saya asumsikan 200. Berarti R1 out isi internal busnya adalah berisi 200. Kemudian saya buka marin. Nah, maka isinya register mar akan sama dengan isinya internal bus. Ya, jadi pada saat itu mar berisi 200. Nah, kemudian saya lakukan read memory. Ya. Boleh disingkat atau ditulis lengkap ya, read mem atau read memory ya. Apa yang terjadi pada read memory? Isi mar 200 ini dikirim ke memori. Nah, kemudian memori mencari alamat memori 200, ketemu, maka isi memori pada alamat 200 dikirim ke MDR. Ya, gitu ya. Ya, jadi perintahnya read memory with MFC ya. Ya, jadi beda ya yang dengan di fetch tadi ya. Fetch tadi juga ada read memory, lalu di CCP perintah yang merah ini gitu kan. Ini perintah yang merah tadi. Ya, baru with MSC. Tapi di sini read memory tidak ada sisipan ya. Jadi langsung read memory with MFC. Ya, jadi begitu with MFC, begitu MFC ya, begitu memory function completion, begitu proses ke memori selesai, maka isi MDR sudah berisi data. Ya, saya nggak tahu isi data pada alamat memori 200 apa, jadi saya tulis di sini data. Jadi MDR sudah berisi data dari alamat memori 200. Nah, kemudian isi data tersebut pada MDR itu dikeluarkan kan, MDR out, berarti internal bus berisi data. Nah, internal bus berisi data, kemudian R0 in. Ya, gerbang R0 in-nya dibuka, maka isi internal busnya masuk ke register R0. Ya, sehingga R0 akan berisi data dari alamat memori 200. Ya, siapa yang belum paham ini? Ya, jadi paham nggak? Ya, jadi ini adalah sinyal-sinyal kontrol yang merealisasikan operasi eksekusi instruksi ini ya. Jadi move R0, R1 yang ditulis tanda kurung ini kalau dieksekusi artinya adalah transfer isi memori pada alamat memori 200 ke register R0. Langkah-langkah kontrol CPU-nya ini ya. R1 out, mark in, read memory, with MFC, MDR out, R0 in. Selesai. Baru tambahkan N. Oke, bisa paham? Halo? Siapa? Paham? Untuk tahap fetch itu tidak berhubungan dengan instruksi. Fetch itu apa? Fetch itu kan mengambil instruksi dari memori kan? Iya. Nah, dan berakhir instruksi tersebut di IR. Nah, setelah IR itu berisi instruksi, terus dieksekusi. Nah, eksekusinya seperti apa kan tergantung yang masuk di IR kan. Nah, ini saya contohkan yang masuk di IR adalah instruksi ini. Ya, maka tahap execute-nya, langkah-langkah kontrol CPU-nya seperti ini. Ya. Nah, jadi bedakan ya, fetch dan instruksi. Fetch itu ngambil, setelah masuk instruksinya di IR baru diolah. Artinya diterjemahkan kemudian dieksekusi. Ya.
Jadi pada saat eksekusi sudah nggak ada hubungannya dengan fetch lagi, gitu kan? Nah, nanti begitu eksekusinya Iya, ya, paham, Pak. selesai, fetch instruksi berikutnya, gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang nomor 3. Nah, contoh nomor 3 itu ini ya, move R0. Ya, Anda harus lihat ya, perbedaannya di mana ya. Tadi yang nomor 2 yang dikurung kan yang sebelah kanan. Nah, ini adalah berarti memory read ya. Nah, sekarang yang dikurung yang di sebelah kiri. Ini berarti nanti terjadi operasi memory write ya. Baik. Memory write ya. Ya, jadi dimisalkan isinya R0 280 ya. Lalu isinya R1 17 gitu ya. Nah, jadi angka-angka ini dimisalkan untuk mempermudah penjelasan saja di sini ya. Nah, jadi Anda paham dulu, kalau instruksi ini dieksekusi, apa yang terjadi? Ya, jadi jangan sampai salah, yaitu transfer isi register R1 ke memori Memori pada alamat 280. Ya, toh? 80. Ya. Jadi transfer isi register R1 yaitu isinya 17 tadi. Jadi angka 17 ini yang ditransfer ke memori pada alamat 280. Ya, karena R0-nya dimisalkan isinya 280. Nah, bagaimana tahap sinyal-sinyal kontrol pada tahap eksekusi? Nah, di sini tahap flash-nya nggak saya tulis lagi, wong sama. Buat apa ditulis ya? Jadi nanti mungkin kalau di soal ujian itu hanya diminta tuliskan langkah-langkah kontrol CPU untuk tahap execute saja. Ya, berarti yang Anda tulis ini saja ya. Yang tahap fetch-nya nggak usah ditulis. Tapi diminta lengkap, ditulis lengkap ya. Ada tahap execute, ada tahap eksekusi. Ada tahap fetch, kemudian ada tahap execute. Oke, jadi jawaban nomor 3 ini untuk tahap fetch-nya tidak saya tulis. Yang saya tulis adalah sinyal-sinyal kontrol pada tahap execute ya. Jadi Anda harus bisa bayangkan transfer isinya register R1 ke memori pada alamat 280 ya. Berarti apa yang pertama kali Anda lakukan? Berarti isi R1-nya kan dikeluarkan dulu kan? Isi R1-nya dikeluarkan dulu ke internal bus. Internal Ya. bus. Masuk, jadi perintahnya sinyalnya adalah R1 out. Ya, sehingga isi internal busnya berapa? 17 ya. 17. Kemudian MDR in. Berarti isi internal busnya masuk di MDR. Memory Data Register. Nah, berarti pada saat itu MDR-nya berisi 17. Nah, oke. Kalau agak bingung, pendam dulu bingungnya ya. Jadi masukkan ke MDR. Kenapa kok MDR ya? Oke, pendam dulu. Saya lanjutkan. Lalu, waktu mau mengirim ke memori berapa, ke alamat berapa, berarti marnya kan harus diisi kan? Marnya harus diisi kan? Nah, isinya adalah sesuai dengan isinya register R0. Nah, R0-nya kan 280. Maka saya buka R0 out. Begitu R0 out, maka internal busnya berisi berapa? 280. 280. Nah, sekarang saya masukkan ke MAR. Nah, berarti MAR isinya 280. Nah, Anda perhatikan bagian data sudah terisi, data 17 di MDR-nya sudah terisi. Kemudian untuk alamatnya juga sudah terisi di memory address register, maka ini siap dilakukan write memory. Ya. Jadi pada saat Anda melakukan write memory, berarti MDR-nya sudah ada isinya dan MAR-nya juga sudah ada isinya, ya. Nah, berarti perintah berikutnya adalah write memory. Write memory adalah mengirim alamat memori 280 ini ke memori, dicari, ketemu alamatnya, kemudian datanya dikirim masuk ke alamat tersebut. Ya.
Jadi begitu selesai, ya, begitu memori function selesai, maka isi MDR dibawa ke memori dan disimpan di memori pada alamat 280. Ya, jadi ini berarti sudah selesai ya. Data 17 tadi yang dari R1 sudah masuk tersimpan di memori pada alamat 280. Ya. Jadi untuk merealisasikan instruksi ini maka langkah-langkah kontrol CPU-nya ya ini R1 out, MDR in, R0 out, mark in, terus write memory with MSC. Selesai ya. Oke. Saya lanjutkan nomor 4. Oh, ini add ya. Nah, ini add tapi register-register ya. Coba pahami. Nah, ini kalau add melibatkan ALU ya. Coba kalau Anda tadi melihat yang move ya. Yang nomor 1 ini ya. Move kan langkah kontrol CPU-nya kan R1 out, R0 in selesai ya karena transfer. Nah, sekarang perintah move-nya itu diganti add. Ya, jadi misalkan R0-nya 12, R1-nya sama dengan 8 ya. Ya, ini tahap fetch-nya, langkah-langkah kontrolnya tidak saya tulis. Nah, bagaimana merealisasikan perintah ini? Ya, coba artinya dulu apa? Kalau perintah ini dieksekusi. Tambahkan isi register R1 dengan isi register R0, hasilnya disimpan di register R0 ya. Sudah kebayang ya apa yang harus dilakukan? Pertama, R1 out. Ya, isi R1-nya dikeluarkan. Masuk ke internal bus. Jadi supaya kebayang saya gambarkan. Nah, ini saya pindahkan di sana aja. Ya. Oh, nutupi. Gak apa-apa, nanti dilihat lagi. Ya, jadi saya dekatkan gini aja. R1 out. Ya, R1 isinya 8 kan? Isinya 8 ya, dikeluarkan. R1-nya nggak kelihatan ya, dibayangkan ya. R1 out. Berarti internal bus isinya berapa? 8. 8. Terus Y in kan? Masuk Y. Y isinya berapa? 8 kan? Berarti bagian A dari ALU berisi 8. Terus R0 out. Isi R0 berapa? 12 kan? Berarti setelah R0 out isi internal bus berapa? 12. 12. Nah, berarti isi bagian B pada ALU sama dengan isinya internal bus ya. Karena di sini nggak ada gerbangnya ya. Berarti isi B ini selalu sama dengan isi internal bus pada saat itu. Nah, sekarang saat ini isi internal busnya kan 12 ya. Berarti bagian B dari ALU adalah 12. Maka diberi perintah add. Jumlahkan. Maka isi A tadi yang 8 dijumlahkan dengan isi B yang 12. Hasilnya 20. 20 kemudian dimasukkan ke Z dengan memberikan perintah Z in. Nah, berarti isi register Z adalah 20. Ya toh? Kemudian isinya Z dikeluarkan dengan sinyal Z out di sini. Kemudian dimasukkan atau disimpan ke R0. Ya, jadi pada saat Z out maka isi internal bus adalah 20. Nah, kemudian kalau ada R0 in, sinyal kontrol R0 in, berarti isi internal bus masuk ke register R0. Berarti terakhir isi register R0 adalah 20. Hasil penjumlahan 8 dan 12. Oke, seperti itu. Ya.
Ya, jadi R0 pada saat eksekusi ini selesai, isi R0 adalah 20. Ya, tadi awalnya isinya 12 ya. Nah, oke gitu ya. Saya lanjutkan nomor 5. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Karena penjumlahannya ada hubungannya dengan memori gitu ya. Ada hubungannya dengan memori. Ya. Supaya enak jelaskannya gimana ya. Ada hubungannya dengan memori. Sebentar. Saya combine dengan Word. Oke, jadi soal nomor 5 itu adalah add R0, R1 dalam tanda kurung ya. Nah, ini terjadi operasi read ya, read memori, kemudian dijumlahkan ya. Jadi kompleksitasnya ganda, double ya. Ada read memori, ada menjumlahkan ya. Kalau instruksi ini dieksekusi, maka yang terjadi adalah tambahkan isi memori pada alamat sesuai dengan isinya R1 yaitu 320. Jadi saya katakan tambahkan isi memori pada alamat 320 dengan isi register R0, hasil penjumlahannya simpan di register R0. Ya, jadi di sini dicontohkan, dimisalkan R1 isinya 320, R0-nya berisi 17, dan memori pada alamat 320 adalah 12. Ya. Nah, jadi prosesnya bagaimana? Pertama R1 out ya. Saya akan mengambil gambar di sini dulu. Nomor 5 ya. Oke. Jadi besar tadi. Oke ya. Dua-duanya kelihatan ya, Word sama PPT ya. Oke, saya jelaskan ya. Pertama R1 out. Lihat gambar ini ya, kelihatan ya. R1 out. Nah, R1-nya enggak ada. Jadi bayangkan aja di sini ada R1 out. R1 isinya berapa? R1 dimisalkan isinya 320 ya. Nah, berarti R1 out dikeluarkan, berarti internal busnya berisi 320. Nah, kemudian mar in ya. Jadi masuk di mar di sini. Nah, masuk di mar. Kemudian dilakukan read memory ya. Jadi isi mar 320 tadi dikirim ke memori, dicari alamat memorinya, ketemu alamat memorinya, kemudian isinya isi memori pada alamat 320 dikirim ke MDR. Ya, jadi Anda perhatikan itu perintah sinyalnya read memory dan wait MFC ya, tunggu sampai selesai. Begitu selesai isi MDR sudah 12 gitu ya. Yaitu adalah isi memori pada alamat 320 tadi dikirim ke MDR. Nah, di sini kan dimisalkan kan isi memori pada alamat 320 isinya 12 ya. Ya, jadi begitu memory function complete ya, maka isi MDR-nya sudah berisi data, yaitu data 12 yang dikirim dari memori pada alamat 320 ke MDR. Nah, oke, ditahan dulu ya. Sekarang isi MDR-nya adalah 320 di sini ya. 320. Lalu dikeluarkan R0 out.
sorry ya, isi MDR-nya 12, sorry. Isi MDR-nya 12, sorry. Nah, kemudian dilakukan R0 out. R0 isinya 17 kan? Nah, berarti isi internal bus berapa? 17 ya. Nah, terus masuk ke Y-in. Wah, Y-nya harus saya gambar juga di sini. Ntar, sabar. Yang ini tadi aja saya kirim. Oke. Oke ya. Nah, ya. Tadi read memory with MFC MDR sekarang isinya sudah 12 ya. Di MDR sini isinya 12. Oke, ditahan dulu. 12, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah R0 out. Isinya R0 17 kan? Nah, begitu di R0 out maka isi internal busnya adalah 17 ya. Isi internal busnya 17. Nah, kemudian dilakukan Y-in ya. Internal busnya kan 17, dilakukan Y-in. Nah, maka Y-in berisi data 17 ya. Jadi ini keterangannya mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi saya tambahkan keterangan di sini. Karena R0 out, maka Y, register Y itu menjadi sama dengan Y-in ya. Jadi Y-nya berisi 17 ya. 17 ya. Nah, kemudian MDR out ya. Dilakukan MDR out. Ingat MDR tadi isinya kan 12 kan? Nah, MDR out maka isi internal bus adalah 12. Maka bagian B dari ALU berisi 12 kan? Nah, bagian B dari ALU 12, bagian A dari ALU adalah sama dengan isinya register Y yaitu 17. Berarti kalau diberi perintah add ya di sini, maka terjadi penjumlahan nilai 17 dan 12 ya menjadi 29 ya. Ya, jadi 29. Kemudian set in data 29 tadi masuk di register set, kemudian dikeluarkan ya ke internal bus ya, berarti internal busnya berisi 29 dan kemudian dimasukkan ke R0 in. Ya, sehingga R0 berisi 29. Ya, jadi oke saya tambahkan penjelasan di sini, mungkin kurang ini ya. Jadi R0 pada saat ini itu berisi 20 ya, 29 ya, 29 kecil. Apa itu ya? Oke, jadi R0 berisi 29. Selesai. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, R0 itu adalah ya R0 out Y-in ya. Jadi 17 terus MDR out. Ya, dalam hal ini MDR-nya kan 12 ya. Add ya. Ya. Oke. Jadi kalimat ini malah membingungkan. Jadi pada saat sebelum add itu maka bagian A dari ALU itu berisi 17, kemudian bagian B dari ALU itu berisi sesuai dengan isi internal bus ya. Jadi ya 12 ya.
Oke, jadi seperti itu. Maksudnya A ini bagian ALU gitu ya. ALU, sorry. Ini. Bentar. Nah, gini maksudnya ya. Bagian A dari ALU berisi 17, bagian B dari ALU berisi 12, lalu di add ya. Jadi hasilnya 12 ditambah 17 atau 17 tambah 12 jadi 29. Terus setnya menjadi register set isinya menjadi 29. Ya, gitu ya. Jadi karena add yaitu isi bagian A dijumlahkan dengan bagian B pada ALU jadi 29 hasil penjumlahannya, kemudian dimasukkan set in itu berarti masuk ke register set sehingga set berisi 29. Nah, kemudian register set isinya dikeluarkan dengan sinyal control set out, maka isi internal busnya itu menjadi 29, lalu R0 in-nya menerima sinyal kontrol sehingga isi internal busnya masuk ke register R0 sehingga R0 berisi 29. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Mungkin. Nggak ada? Berarti sudah paham semua? Gimana? Ya, silahkan. Kalau seumpama yang R0 itu yang itu Pak, kayak di divide tanda kurungnya. R0 itu yang dikurung, yang R1 itu mode register. Enggak. Kan seperti nomor 4. Oh bukan ya? Oh ini seperti ini, Dek. Seperti nomor 3, cuman oke. Nomor 6 ada enggak ini? Oh enggak ada ya. Oke, kita coba ya seperti apa yang Anda minta tadi. Saya tambahkan new slide. Ya, jadi perintahnya seperti ini ya. Kalau ini nomor 6 gitu ya. Nomor 6. Perintahnya ini ya. Add yang dikurung ini ya. Ya. Ini soal tugas ini. Anda pintar tanyanya. Ini soal tugas ya. Oke. Jadi kita harus misalkan ya. Jadi perintah ini kalau dikerjakan adalah tambahkan isi register R1 dengan isi memori sesuai dengan alamatnya sesuai dengan isinya R0 ya. Kemudian hasilnya disimpan di memori pada alamat R0 ya. Kita misalkan ya. Jadi misalnya gini. Ini jadi misalkan R0 misalkan isinya adalah 240. Kemudian R1 isinya saya ganti aja misalkan 25 ya, dan isi memori pada alamat mungkin saya kecilkan aja ya, jelas ya, ini ya. Kalau alamat memori pada alamat 240 sesuai ini ya 240 misalkan isinya 15 gitu ya. Oke, jadi kalau instruksi ini dieksekusi ya. Kalau instruksi yang warna merah ini dieksekusi, maka yang terjadi adalah tambahkan isi register R1 dengan isi memori pada alamat 240, hasilnya disimpan di memori pada alamat 240. Ya, oke. Sekarang kita lihat langkah-langkah kontrol CPU-nya ya. Langkah
langkah kontrol CPU tahap execute. Ya, saya tulis nomor 4. Apa? Coba Anda yang dikte saya. Halo? Apa yang pertama kali isinya? Ya, R1 dulu ya. R1 out. Terus apa? MMPR. R1 out. Oh, Martin. R1 out. Berarti internal bus berisi apa? Berisi 240 kan? 25. Enggak toh. Sorry. Iya, 25 ya. Berisi data 25 ya. Nah, ini kan data kan, data nanti yang dijumlahkan kan. Berarti Ya. jangan masuk di MAR, tapi masuknya di MPR. sorry. Entah, belum. Belum. Jadi R1 out langsung masuk di Y-in, deh. Masuk di Y-in. Jadi simpan dulu di Y-in. Siap-siap untuk dijumlahkan. Ya. R1 out buruan Y-in ya. Masukkan di Y-in. Nah, langkah berikutnya apa? Oke. Kemudian langkah berikutnya apa? Jadi kecil ini sih. Bentar. Jadi kecil. Kenapa ini? Oh iya ini. Bentar. Bentar. Nah, langkah berikutnya nomor 5. Oh, kok begini ya? Oke, nomor 5. Apa yang dilakukan? R0 out ya. R0 out. R0 out. Berarti kalau R0 out maka isi internal busnya adalah 240 ya. 240. Sorry, ini harus ngecilkan gini. 240. Oke. Oh, gini toh. Jadi seperti ini. Jadi membingungkan sekali. Oke, jadi ini ya di aja. Nanti aja dikecilkan. R0 out, kemudian apa yang dilakukan? Mar ya. Mar in. Mar in. Ya, terus langkah 6-nya kecilkan. Langkah 6-nya read ya. Read. Saya singkat read memory. Kemudian tunggu atau wait MFC ya. Oke, wait MFC ya. Berarti ada saya jelaskan di sini. Kok ini ya. Tadi saya mau memberikan keterangan di sini.
Oke, jadi pada saat seperti ini ya, maka nah ini sudah masuk Y-in ya. Jadi R1 out, Y-in ya. Berarti ini bagian A dari ALU. Bagian A dari ALU sama dengan 25 ya. 25. Bagian A dari ALU 25. Oke, kemudian R0 out ya. Kemudian mar-in ya. R0 out, mar-in. Ya, R0 out, mar-in. Kemudian read memory with MFC ya. Begitu sudah selesai, MDR berisi berapa? 15. MDR sama dengan 15 ya. 15 ini adalah data dari memori pada alamat 240 ya. Jadi di sini mar itu berisi 240. Ini ya. Jadi R0 out 240 masuk, kemudian mar-in berarti mar berisi 240. Kemudian read memory with MSC, begitu selesai ke memori maka MDR sudah berisi 15. 15 itu adalah data dari memori pada alamat 240. Ya. Kemudian nomor 7. Nah, pada saat berikutnya apa ini? Apa berikutnya? Ya, apa? MDR out. Ya, MDR out. MDR out. Nah, pada saat ini di MDR out, maka ALU pada bagian B berisi berapa? 15. Berisi 15 ya. Pada saat MDR out, maka bagian B dari ALU berisi 15. Langsung Anda berikan perintah add. Ya, dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahannya masukkan ke in ya. Masukkan ke in. Berarti set nilainya berapa? 15. Z sama dengan 40. Z sama dengan 25 tambah 15 kan? Sama dengan 40. 40. Nah, kemudian tahap terakhir 8 apa? Z out ya. Z out. Hati-hati. Hasilnya disimpan di memori ya toh, pada alamat 240 kan. Jadi begitu di set out ini dikembalikan ke MDR in ya, set out MDR in. Nah, coba sampai di sini ya, sampai di sini saya tanya ini kan sudah dijumlahkan ya. Isi MDR-nya berapa? 40. Bentar. Nah, betul. Jadi saat di sini MDR-nya berisi 40 hasil penjumlahan kan. Lalu saya tanya, isinya berapa ya? Marnya kan masih 240 kan? Belum berubah kan? Iya. Masih tetap 240. Nah, maka pada saat itu bisa dilakukan perintah write memory ya. Write memory, jangan lupa with
MFC. Ya, jadi seperti itu. Ya, begitu MFC selesai, gitu deh. Ya, jadi seperti itu. Lebih rumit ya kalau apa yang memorinya adalah sebagai destination operan destination ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Oke, nanti ini saya tambahkan, saya update ya isinya classroom karena ada tambahan ini. Ya, soal tambahan nomor 6 ya. Oke. Atau Anda mau mencatat di coretan-coretan Anda sekarang ya, kalau silahkan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, jadi ini adalah langkah-langkah kontrol CPU untuk tahap execute, untuk perintah atau untuk instruksi add R0 dalam tanda kurung, R1. Artinya adalah tambahkan isi register R1 dengan isi memori pada alamat 240, hasilnya disimpan di memori pada alamat 240. Anda perhatikan di sini ada perintah read memory untuk mengambil isinya data pada alamat 240. Kemudian ada write memory adalah untuk menyimpan kembali hasil penjumlahan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ada read, ada write. Oke, ya jadi pada akhir MFC untuk write memory ini, maka isi memori pada alamat 240 berubah ya dari 15 menjadi 40. Saya tulis di sini. Jadi isi memori pada alamat 240 sekarang menjadi 40 ya. Hasil penjumlahan ya. Ya, tadi di sini Anda lihat bahwa pertama A halusnya 25 ya. Kemudian B alu isinya 15. Dan kemudian di add, begitu set in maka isi set adalah hasil penjumlahan. Ya. Isi setnya hasil penjumlahan. Oke, ada pertanyaan lagi? Waktunya masih 20 menitan. Atau cukup? Ya, saya lihat soal ya. Soalnya seperti apa? Saya lupa tadi. Soal ya. Atau ada pertanyaan? Silahkan. Oh, sebentar. Oke. Soal tugasnya saya lihat. Oh, agak lama ya. Oh iya, ini contoh yang ini tadi yang Anda tanyakan ya. Jadi, nanti Anda akan dapat tugas ini ngerjakan yang ini deh ya. Ya, ini kelihatan ya. Presentasi saya yang Word. Nah, jadi add, bagaimana kalau dua-duanya memori ini ya. R1-nya memori. Ya, jadi operan source-nya memori, operan destination-nya juga memori ya. Ini coba Anda kerjakan ya. Tadi yang ini sudah saya bahas ini ya, sudah saya bahas.
Oke, untuk latihan soal Anda. Nomor 1 hanya menjelaskan, gambarkan organisasi PU, terus jelaskan apa artinya R1 in, aktif ya. Jelas, cuma jelaskan itu aja. Oke, nanti ada soal yang di UTS ada soal seperti ini. Nah, jadi ini saya tuliskan sama ya, artinya supaya Anda nggak bingung. Nanti di UTS katakanlah yang muncul ada tanda @ R0 itu sama dengan dalam tanda kurung R0 ya, sama ya. Jadi supaya Anda nggak bingung. Kemudian yang addressing mode-nya ya, jadi sesuai ini nanti. Bahwa register indirect itu adalah @Rn atau Rn dikurungi gitu ya. Dikurungi tanda kurung. Kemudian yang lainnya tetap sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, minggu depan itu saya akan review mungkin beberapa soal yang mungkin belum saya bahas ya. Kemudian pada mungkin 90 menit terakhir itu saya kuis gitu ya. Saya kuis ya. Jadi kuisnya kira-kira 90 menit gitu. Kan waktunya kan 2,5 jam ya. Jadi minggu depan itu saya akan bahas soal-soal yang mungkin belum pernah saya bahas. Kemudian 90 menit terakhirnya saya gunakan untuk kuis gitu ya. Untuk kuis ya. Jadi Anda silakan belajar. Soal-soalnya juga dari materi minggu ke-1 sampai minggu ke-6 ya, 6 hari ini ya. Materinya itu minggu 1 sampai minggu ke-6. Jadi minggu ke-7 besok, minggu depan saya tidak menambahkan materi baru, tapi untuk membahas soal-soal yang belum pernah saya bahas plus kuis ya untuk latihan UTS. Oke, ini nanti ada tambah seperti ini, nanti di classroom-nya saya update ya, yang materinya dengan yang ada tambahan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, kuisnya berapa soal, Pak? Buat apa? Soalnya 100. Ya, nanti soalnya soalnya saya ukur dengan waktu ya 90 menit. Jadi mungkin soalnya kecil-kecil tapi banyak, meliputi semua materi yang pernah saya bahas gitu ya. Ya, termasuk ada yang ini ya, langkah-langkah kontrol CPU, kemudian ya materi-materi yang kemarin ya, addressing mode ya, kemudian organisasi bus ya, dan kemudian teori-teori yang sebelumnya seperti apa bedanya organisasi komputer dengan arsitektur komputer ya, apa itu program ya, apa itu bus, apa itu interrupt ya, kalau terjadi interrupt, di dalam interrupt bagaimana ya, semua pelajarilah ya materinya itu ya. Jadi ini untuk latihan soal, untuk latihan UTS maksud saya, supaya nanti UTS-nya hasilnya bisa lebih baik. Oke, sekian dulu. Sudah ada pertanyaan? Ntar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ini jumlah pesertanya 21 ya. Kalau di daftar saya kok 20 ya. Kan jatuhnya Bapak sendiri, Pak. Bukan, di sini 22. Oh ya, baru hilang. Tadi 22 tadi. Oke, sekarang sudah 21 ya, betul ya. Oke. Sebentar.
Oke, saya akhiri pertemuan hari ini ya, siapkan untuk UTS minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jaga kesehatan, jaga prokes ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Saya tutup. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, oke.